tak tanya Bu ya, Ibu keluhannya apakah kepalanya sering pusing, punggungnya berat, tulang ekor panas? Panas. Pertama, mudah marah. Dua, sering lupa rakaat sholat. Yang ketiga adalah sering was-was. Ibu melakukan itu? Iya. Terus cenderung penyakitnya dari belakang, berarti kasus sihir, kan begitu. Kasusnya sihir. Tapi pertanyaannya, sihir itu ada dua. Sihir yang dikirim oleh seseorang, dukun kepada kita, atau sihir yang kita lakukan secara kita lakukan sendiri tanpa merasa, yaitu faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menyuruh untuk fahsya, menyuruh kefakiran itu sulit kerja, Bu. Kerjanya gagal terus. Suaminya sering gagal, Bu. Kali gagal kan, wa ya'murukum bil fahsya, memerintahkan kepada kita untuk fahsya itu. Telur disuruh bawa ke tempat orang itu. Terus istilahnya dilihatkan semalam. Terus paginya disuruh nanam di dalam rumah. Terus telur apa sih, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Li ajlil iktisar al iktifa, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang bagaimana kecerdasan setan. Jadi setannya ada kecerdasnya, ada bodohnya. Ini saya ungkap yang cerdasnya saja dulu. Tapi kebodohnya lebih banyak daripada kecerdasannya. Salah satu kecerdikan setan dalam mengganggu manusia itu dia menggunakan sesuatu itu dengan cara mubadzir. Maka seseorang manusia kaum muslimin yang menggunakan sesuatu yang mubadzir itu nanti setan bisa menipu melalui hal tersebut, melalui perilaku yang mubadzir tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita kaum muslimin, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Salah satu mubadzir yang sering terjadi di masyarakat adalah menjadikan telur sebagai media untuk menjaga rumahnya. Kalau orang normal, orang pakai dengan logika adalah telur itu dibuat martabak, ya. Telur dibuat martabak, tapi setan ini memberi bisikan kepada manusia bahwa telur ini memiliki energi supranatural sebagainya. Terus dia datang melalui telur tersebut, melalui hal yang mubadzir tersebut. Makanya di JRA itu sempat dulu ditawarkan metode tentang telur. Maka saya jawab, ya kalau kamu mau makan telurnya tidak kamu mubadzirkan, monggo. Jadi setelah menarik sesuatu dari telurnya kamu makan, kamu berani, monggo. Jadi telurnya tidak mubadzir, tapi kalau telur dibuat narik penyakit nanti kamu nggak berani makan, ya berarti mubadzir. Jadi di sini konteksnya masalah mubadzir, bukan berarti mohon maaf saya menyalahkan orang yang pengobatan telur, tidak. Tetapi telur jika dipendam terus ini biasanya memang mendatang, apalagi dipakai wirid aurat atau pakai hizib. Hizib itu maksudnya sesuatu, bukan hizib bahar yang kita ijazahan, bukan. Artinya sesuatu yang dilanggengkan dengan diyakini bisa memagar, itu bisa mendatangkan
petaka bagi kita, dan jin-jin atau khodam-khodam tertarik secara gaib. Meskipun yang memberi amalan si orang tua dukun pun tidak mengerti kalau itu mendatangkan gaib. Baik, pada pagi hari ini saya kedatangan seorang ibu yang ketika masuk rumah saya merinding, Bu ya. Nah, merinding. Beliau ini mengeluhkan setelah kita diagnosa ternyata baik, intinya beliau ini terkena gangguan non medis. Nah, kita akan jalankan SOP. Jadi bagi para praktisi JRA bisa dilihat bagaimana cara mendiagnosa seseorang yang kena penyakit, kemudian bagaimana langkah-langkahnya, masuk kategori gaib yang mana, terus langkah-langkahnya bagaimana. Begitu ya, bagi yang bukan praktisi JRA tetap bisa menyimak, tapi lain kali kalau bisa mulazamah ya, atau talaki kepada saya ya, kita bertemu yang ngobrol-ngobrol, sharing dan ijazahan. Insyaallah nambah barokah karena kita saling rohani kita bersatu, dan insyaallah di akhirat akan dipertemukan dengan melalui ijazah tersebut. Tapi sementara panjenengan cukup lihat di YouTube saya, enggak masalah, karena mungkin berhalangan biaya dan seterusnya, monggo nggak apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Begini cara diagnosa saya. Dan untuk ada orang sakit datang kepada saya sudah merinding, ini memungkinkan beliau penyakit non medis. Nah, untuk mengetahui beliau sakit non medis atau tidak, ya, gampang caranya, kita tanya ke beliau ya. Begini cara diagnosa kita, dan langsung saja nanti saya praktekkan metodenya. Iya. Bu Susi, keluhannya apa Bu? Apakah, saya tanya Bu ya, Ibu keluhannya apakah kepalanya sering pusing, punggungnya berat, tulang ekor panas? Berarti keluhannya cenderung begitu, kepala pusing, punggung berat, tulang ekor panas. Sekarang saya tanya Ibu, untuk mengetahui gangguan gaib dan tidak, kita harus ngetek ke seseorang itu apakah beliau mengalami 3 keluhan ini. Pertama, mudah marah. 2, sering lupa rakaat sholat. Yang ketiga adalah sering was-was. Ibu melakukan itu? Iya. Terus cenderung penyakitnya dari belakang, berarti kasus sihir, kan begitu, kasusnya sihir. Tapi pertanyaannya, sihir itu ada 2. Sihir yang dikirim oleh seseorang, dukun kepada kita, atau sihir yang kita lakukan secara kita lakukan sendiri tanpa merasa. Bagaimana caranya? Jadi dengan cara kita pergi ke dukun, kemudian dukun ngasih sesuatu, dipendam di rumah-rumah, itu bisa jadi kita terkena sihir. Jadi keluhannya seperti kena sihir. Jadi ibunya keluhannya non medis, cenderung ke sihir. Jadi para praktisi JRA bisa dilihat siklusnya ya. Kalau ada orang terkena sihir, ini saya zoom dulu. Jadi kalau siklus pengobatan non medis di JRA, diagnosa tadi saya sudah diagnosa kan. Kemudian keluhannya apa? Beliau keluhannya punggung berat, kepala pusing. Bu, kakinya sakit enggak Bu? Jempolan lah. Itu berarti nyuruh saya nggak usah takut, biasa aja Bu ya. Jadi karena sihirnya dipendem madfun, maka kalau dilangkai nanti akan dia masuk ke kaki melalui apa? Jempolan. Jempolannya sakit Bu? Hah? Sakit ya. Sekarang kita ruqyah nanti, tapi sebelum itu kita diagnosa maksus ini, diagnosa gangguan gaibnya di mana, kan begitu. Terus kita ruqyah nanti, kita detok, terus pemagaran diri. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan Bu, jadi saya di sini sebenarnya tidak meruqyah Bu tuh, nggak ada pelangkatnya di rumah saya. Cuman saya mohon Ibu nanti keluhan itu kan fisik Bu ya. Sekarang keluhan sifat Ibu atau keluhan ibadah. Ibu kalau sholat suka sulit ya? Sulit. Sulitnya apa Ibu? Alasannya aja males ya. Jadi mau ke tempat sholat tiba-tiba kakinya dienggokkan Bu ya. Oh no, alasan. Tapi aslinya bukan dari sampean itu, makan dari setan itu kan, yuridu syaiton yaitu faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menyuruh untuk fahsya, menyuruh kefakiran itu sulit kerja Bu. Kerjanya gagal terus. Suaminya sering gagal Bu? Sering berkali-kali. Kali gagal kan? Nah, kan gagal terus. Setan itu bisikan fakir, melarat. Wa ya'murukum bil fahsya. Memerintahkan kepada kita untuk fahsya.
Fahsya itu ya sesuatu yang bermadharat kepada diri sendiri dan orang lain. Jadi sesuatu yang keji itu nggak mau sholat kan menggok gitu Bu ya. Oke, berarti sebelumnya saya tanya Ibu ya. Ibu dulu pergi ke rumah dukun pernah ya? Dikasih apa Ibu? Tadi itu telur apa? Telur apa? Dan ke dukun itu Kan kalau yang telur itu kan disuruh beli sendiri. Iya makanya itu anjurannya dukun apa begitu loh. Anjurannya kan beli telur disuruh bawa ke tempat orang itu. Terus istilahnya diwiridan semalam. Terus pagi ini disuruh nanam di dalam rumah. Terus Ya udah gitu. Oke. Jadi sampean sama dukunnya disuruh nanam telur apa sih Bu? Telur banyak. Telur banyak. Oh, untuk ini ya telur banyak, telur angsa. Terus dimantrai dukunnya, terus disuruh mendem Bu ya. Iya. Oke, satu. Yang kedua, ada telur lagi enggak? Ada telur ayam itu sama bunga 7 warna. 7 warna. Begitu nggak seberapa paham. Tujuh rupa. Tembang 7 rupa Bu ya. Kalau ya nggak sebegitu paham soalnya kan. Saya kan urusan ini kan bapak yang seperti kata niku sampeyan tos nek kula kan mboten patoso niku. Nggih cuma disanjangi, cuma mboten patoso percaya kalau nek tiyang kan niku ragunan ngoten nek mboten saged pas ngoten nek. Iya. Tidak bisa pas. Oke, keluhannya ibadah lagi apa Bu? Kalau baca Quran gimana Bu? Ya males. Kalau dengerin azan gimana Bu? Ngeluh pusing. Mesti. Jadi beliau ini kalau terdengar azan ya pusing. Makanya berarti ada masalah gangguan gaib. Gak mungkin enggak, karena kata Nabi idza nudiya lis-salati adbara syaitan lahu dzura. Jika dikumandangkan azan, maka setan itu terbirit-birit, terkentut-kentut sampean. Gitu Bu ya. Jadi nyun sewu Ibu, nanti saya akan doakan Ibu. Mau enggak didoain? Penyakitnya dikoleksi atau dibuang? Dibuang. Kalau dikoleksi nggih monggo. Udah 2 tahun merasakan 2 tahun merasakan sakit, Masya Allah. Nggih mugi-mugi Allah Ta'ala paring sehat Bu ya. Tapi syaratnya Ibu ada 2 Bu ya. Nanti kalau ada usaha bisikan setelah ini Bu ya, karena kita ini saya nggak ngobati Bu, jadi saya nggak ngobati, saya hanya bisa mendoakan. Kalau sembuh diizinkan sembuh, Allah Ta'ala alhamdulillah. Kalau belum nanti bertahap gitu ya. Saya berusaha terus. Jadi Ibu, karena saya ini tidak ngobati, saya ini dakwah cuma ngejak bareng-bareng sama Ibu, mari kita takarub kepada Allah. Jadi Ibu kesini lagi besok boleh, asal doanya syaratnya 2 Bu. Pertama yaitu jaga sholatnya. Oke, sholat itu dijogo, ngoten nggih. Dijaga jangan sampai ditinggalkan. Dipaksa nanti bisikan-bisikan. Yang kedua, ndak usah ngasih saya bisyarah ya. Cukup jenengan sholat itu sudah menjadi bisyarah saya. Bisyarah itu sesuatu yang menggembirakan, kan bukan duit, tapi jenengan cukup apa itu Bu? Ya cukup sholat saya sudah senang gitu ya. Kalau Ibu sebelah kiri itu Bu, gangguan di rumah, tapi bukan pagar yang ini yang pagar. Oke, tirukan saya Bu semuanya, pejamkan mata, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah illadzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. Ibu sing garai pusing, sing garai sikil loro, sing garai dodone sesek loro kabeh metu. Keburukan keluar cepat. Terus terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita akan diagnosa ini bunya nyetor. Aduh, mana Bu tadi Bu? Hilang fotonya. Oh ya, enggak. Ini rumah beliau. Ini ada pagar, makanya nanti coba di kamera, nanti kamera yang bisa nangkap. No. Kan sudah fokus ya. Oke. Ini rumahnya ini kayak ada pagar. Terus ini pusatnya pagarnya itu biasanya tumbal, ini jenisnya jenis tumbal. Nah, ini di sini di tengah rumahnya. Nah, ini dia ketarik ke sini. Nah, ini ketarik ke sini. Nah, setelah kita diagnosa tadi ya, ini pendemnya di sini. Beliau lupa mendemnya di mana. Ini biasanya Ibu kalau diruqyah masuk ini energinya masuk ke orang. Ini bukan berarti ada jinnya. Jadi energi black magic. Jadi dia ini pagar gaib. Itu nanti dia biasanya membuat kaki pertama sakit, betul sampean. Kedua, nanti punggungnya panas, terus tulang ekor panas, kepalanya pusing. Makanya Ibu nanti ini dibongkar Bu ya, terus diadani rumahnya juga, yang di anaknya juga ada, ganggu terus nanti energinya. Di sini nanti kita bongkar, terus ibunya kalau lewat ini harus baca Al-Falaq An-Nas Bu ya, ditiupkan nanti lewati aja. Pokoknya kita modalnya cuma Al-Falaq An-Nas, itu aja ya. Terus Bu ada yang aneh, sebentar saya tanya. Telur kopior Bu ya, telur basi. Ibu ayahnya jual apa ini? Ayam potong. Kan begini pemirsa para suker, kalau orang dipagari seperti ini nanti rezekinya juga ikut seret sebagaimana firman Allah tadi saya nukil ya, yang itu kumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Fahsyanya ya sholat, terus fakirnya mana? Nah, ini kita akan tanya. Ibu, bapaknya kerjanya apa Ibu? Jualan ayam potong. Itu ada keanehan enggak Bu? Ada. Aneh apa? Aneh. Kadang-kadang kok enggak apa-apa padahal ayam baru. Ayam baru, bayi busuk. Dua kalau kerja itu uang nggak kembali. Modalnya kurang. Nggak ada. Kadang balik modal tok udah lebih. Allah. Mungkin setelah ini pagar-pagarnya dibuangi, black magic dan beberapa energi negatif di rumah. Itu bangsa jin yang ada di sana nanti kita adani biar insyaallah lebih berkah ngoten Bu nggih. Pun usah khawatir. Demikian saya mohon maaf tidak bisa menampilkan ketika prosesi ruqyah karena ada muntahan dan kejadian yang tidak layak untuk ditonton, sehingga saya memberi keputusan tidak saya review, tidak saya kasih, beda dengan seperti youtuber yang lain karena
hanya menampilkan perang saja. Di sini saya tidak menampilkan perang, tapi saya ingin memberi pelajaran kepada diri saya sendiri dan panjenengan semua bahwa jenengan lebih yakin wa nunazzilul minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi saya mengobati cukup dengan Al-Falaq An-Nas, itu sudah bisa. Maka bagi siapapun saya mengajak kepada panjenengan semua, bagi yang mungkin sudah hafal Al-Mu'awwidhatain, silahkan saja untuk mentombol klik, dislike, unsubscribe dan no comment. Intinya monggo sareng-sareng atau bersama-sama kita dekat diri pada Allah. Semoga kita tambah yakin bahwa Al-Quran obat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjaga kita, bukan telur. Sekali lagi, kalau ada yang nawari telur, jangan dibuat pager tapi buat saja martabak. Sekali lagi, kalau ada yang nawari telur, jangan dibuat pager tapi buat saja martabak. Angel temen tuturamu, angel temen tuturamu. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.